Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azakita Amelia dengan NIM D500230007 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Agung Sugiharto, Sarjana Teknik Magister Engineering. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan gelatin dari kulit ikan patin sebagai pengental sirup dengan uji viskositas dan sifat sensori pada variasi konsentrasi. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah kulit ikan patin yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui penelitian ini, limbah tersebut akan diolah menjadi gelatin dan diaplikasikan sebagai bahan pengental pada produk sirup. Selain itu, penelitian ini juga memberikan nilai tambah pada limbah perikanan. Penelitian ini juga berupaya menghasilkan alternatif bahan pengental yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi digunakan dalam industri pangan. Sebelum memasuki ke penelitian, mari kita lihat terlebih dahulu permasalahan yang melatar belakanginya. Industri pengolahan ikan patin menghasilkan limbah berupa kulit dan dalam jumlah yang cukup besar. Sebagian besar limbah ini belum dimanfaatkan secara optimal dan bahkan berpotensi menjadi masalah lingkungan. Di sisi lain, industri pangan cair seperti sirup membutuhkan bahan pengental untuk memperbaiki tekstur, peningkatan kestabilan produk, dan juga memberikan sensasi konsumen yang lebih baik. Menariknya, kulit ikan patin mengandung kolagen yang dapat diekstraksi menjadi gelatin. Karena itu, muncul ide untuk menghubungkan kedua kebutuhan tersebut, yaitu mengubah limbah perikanan menjadi solusi pengental alami bagi industri pangan. Setelah meninjau beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian hanya berfokus pada proses ekstraksi gelatin atau karakteristik gelatin itu sendiri. Ada juga penelitian yang menguji pada berbagai produk pangan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penggunaan gelatin kulit ikan patin sebagai pengental sirup serta mengevaluasi sifat sensori masih cukup terbatas. Inilah yang menjadi celah penelitian atau research gap yang ingin saya isi. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat apakah gelatin itu bisa digunakan, tetapi juga apakah produk yang dihasilkan benar-benar disukai oleh konsumen. Berdasarkan latar belakang, terdapat 3 pertanyaan umum, yaitu: pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gelatin terhadap viskositas atau tingkat kekentalan sirup? Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap sifat sensori seperti warna, aroma, rasa, dan juga tekstur. Yang ketiga, berapa konsentrasi gelatin yang paling optimal untuk menghasilkan kualitas sirup terbaik? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh konsentrasi gelatin terhadap kualitas sirup dan menentukan formulasi yang paling optimal. Mengapa memilih gelatin dari kulit ikan? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, bahan bakunya melimpah karena berasal dari limbah industri pengolahan ikan. Yang kedua, gelatin memiliki kemampuan mengikat air dan membentuk struktur yang baik sehingga berpotensi meningkatkan kekentalan produk. Yang ketiga, gelatin relatif stabil dan sistem pangan cair. Dan tidak kalah penting, penggunaan gelatin ikan ini menjadi alternatif yang lebih diterima oleh berbagai kalangan dibandingkan sumber gelatin tertentu. Dengan berbagai keunggulan tersebut, gelatin ikan patin memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan pangan. Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL1 faktor. Faktor yang diuji adalah konsentrasi gelatin dengan beberapa variasi, yaitu 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%.
Variabel bebasnya adalah konsentrasi gelatin, sedangkan variabel terikatnya yang diamati meliputi viskositas dan juga sifat sensori produk. Untuk memastikan hasil penelitian lebih valid, beberapa variabel lainnya dibutuhkan yang dibuat konstan seperti volume, bahan, suhu, proses, dan juga waktu penyimpanan. Setelah desain penelitian ditetapkan, tahap pertama yang dilakukan adalah ekstraksi gelatin dari kulit ikan patin. Proses diawali dengan persiapan bahan baku. Kulit ikan dibersihkan untuk menghilangkan kotoran dan sisa jaringan yang masih menempel. Selanjutnya, dilakukan proses perendaman menggunakan larutan asam. Tahap ini bertujuan untuk membantu membentuk struktur kolagen hingga lebih mudah diekstraksi. Setelah itu, dilakukan ekstraksi termal menggunakan pemanasan pada suhu tertentu sehingga kolagen berubah menjadi gelatin yang larut. Larutan hasil ekstraksi tersebut kemudian disaring dan dikeringkan hingga diperoleh gelatin yang siap digunakan untuk pembuatan sirup. Setelah gelatin berhasil diperoleh, proses selanjutnya yaitu tahap formulasi sirup. Pada tahap ini, gelatin dicampur dengan larutan sukrosa dan bahan pendukung lainnya. Campuran kemudian dihomogenkan agar seluruh komponen tersebut tercampur secara merata. Dari proses tersebut, dihasilkan beberapa sampel sirup dengan konsentrasi gelatin yang berbeda. Sampel ini yang nantinya akan diuji untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gelatin tersebut terhadap kualitas produk. Untuk menilai kualitas produk, dilakukan 3 jenis pengujian utama. Pertama adalah uji viskositas. Uji viskositas ini menggunakan viskometer. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekentalan masing-masing sampel sirup. Yang kedua, uji sinersis. Pengujian ini digunakan untuk melihat kemampuan sistem mempertahankan air dan kestabilan produk selama penyimpanan. Ketiga, uji sifat sensori yang melibatkan finalis. Pada tahap ini, finalis akan memberikan penilaian terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, serta tingkat kesukaan serta keseluruhan. Melalui kombinasi 3 pengujian tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang lengkap mengenai kualitas produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Data ini diperoleh dari berbagai pengujian, kemudian dianalisis secara statistik. Tahap awal, dilakukan pengolahan data untuk memperoleh nilai rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya, dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Apabila ditemukan perbedaan nyata, maka analisis dilanjutkan dengan uji lanjutan untuk menentukan perlakuan terbaik. Dari hasil analisis inilah mengapa nantinya akan ditarik kesimpulan mengenai konsentrasi gelatin yang paling optimal. Sebelum penelitian dilakukan, terdapat hipotesis yang diajukan. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi gelatin yang ditambahkan, maka viskositas sirup akan semakin meningkat. Namun, peningkatan konsentrasi yang terlalu tinggi juga berpotensi membuat tekstur menjadi terlalu kental, sehingga dapat menurunkan tingkat kesukaan konsumen. Karena itu, diperlukan titik optimum, yaitu kondisi ketika kekentalan sudah cukup baik, tetapi tetap memberikan tingkat penerimaan sensori yang tinggi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari berbagai aspek. Dari aspek lingkungan, penelitian ini dapat membantu mengurangi limbah perikanan dan meningkatkan pemanfaatan hasil samping industri ikan. Dari aspek industri, hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif bahan pengental alami yang lebih
ekonomis, dan berkelanjutan. Sementara dari aspek akademis, penelitian ini dapat menambahkan referensi ilmiah mengenai pemanfaatan gelatin ikan dan produk pangan. Luaran dari hasil berupa data ilmiah, rekomendasi, formulasi terbaik, dan potensi publikasi ilmiah yang dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya. Sebagai penutup, penelitian ini menawarkan pendekatan tidak hanya berfokus pada kualitas produk pangan, tetapi juga pemanfaatan limbah yang bernilai tambah melalui ekstraksi gelatin dari kulit ikan patin dan aplikasi sebagai pengental sirup, diharapkan dapat diperoleh produk yang memiliki karakteristik fisik dan sensori yang lebih baik sekaligus mendukung konsep keberlanjutan. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka terhadap kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.